Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aditya Algifari, Dila Nimia Windy Wulansari, Sakti Setiobudi Prayitno, dan saya sendiri Yohana Belinda Putri akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait transformasi digital payment di bidang perbankan. Selamat menyaksikan. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang, dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Munculnya kasus positif pertama dan penambahan kasus-kasus baru mendorong pemerintah untuk mencari solusi demi menghambat penyebaran COVID-19. Kebijakan pemerintah untuk menghambat penyebaran virus ini adalah dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selama pandemi berlangsung, perilaku kegiatan masyarakat banyak mengalami perubahan. Akibat pandemi, hampir semua aktivitas terhambat. Hal ini menyebabkan masyarakat harus terbiasa dan selalu beradaptasi dengan kondisi di mana masyarakat harus berdiam di rumah masing-masing dan membatasi kegiatan sosialnya. Bentuk adaptasi yang dilakukan ialah pembiasaan aktivitas yang dilakukan serba digital, termasuk dalam bertransaksi. Didukung dengan zaman yang semakin maju, teknologi dan informasinya cukup berkembang pesat. Di bidang ekonomi, masyarakat dianjurkan untuk melakukan pembayaran dengan metode non-tunai, atau disebut cashless. Transaksi digital memberi kemudahan kepada masyarakat saat pandemi seperti ini. Contoh pembayaran dengan metode non-tunai yang dapat dilakukan adalah penggunaan e-wallet. E-wallet dipilih sebagai solusi untuk menghambat penyebaran COVID-19 karena dinilai lebih aman dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam social distancing. Penggunaan e-wallet menekan risiko penyebaran COVID-19. Masyarakat dapat bertransaksi dengan mudah tanpa harus keluar dari rumah, tanpa berkontak secara langsung dengan orang lain, dan menghindari penggunaan uang cash atau tunai. E-wallet menyediakan kemudahan layanan untuk masyarakat seperti membayar listrik, alat pembayaran di aplikasi belanja online, membeli pulsa, transfer antar e-wallet, membeli makanan tanpa uang cash, dan lain sebagainya, serta tempat penyimpanan uang. E-wallet atau dompet elektronik banyak jenisnya, seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lainnya. E-wallet sudah ada bahkan sebelum pandemi terjadi. Namun, sekarang penggunaannya menjadi semakin marak atau terkenal karena imbauan untuk menggunakan metode pembayaran cashless, dan juga karena kemudahan yang diberikan, seperti kemudahan untuk mengirim uang, kemudahan pembayaran, dan promo-promo yang tersedia. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan digital transaksi saat terjadinya pandemi dan setelah masa pemulihan. Seperti yang kita ketahui, maraknya transaksi digital saat ini membantu para penggunanya dalam memudahkan bertransaksi. Hal ini menyebabkan terjadinya perkembangan signifikan terhadap transaksi digital yang naik hingga 9,22% pada Juli tahun 2022. Bank Indonesia melaporkan nilai transaksi digital pada Juli tahun 2022 tercatat sebesar 35,51 triliun dengan volume transaksi sebanyak 606 juta kali ditransaksikan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan saat terjadinya pandemi atau setahun sebelumnya, yaitu pada Juli tahun 2021 yang hanya mencatat sebesar 25,39 triliun dengan volume transaksi sebanyak 415 juta kali ditransaksikan. Sementara itu, nilai transaksi kartu kredit tercatat sebesar 26,43 triliun pada Juli tahun 2022. Jumlah tersebut turun 0,71% jika dibandingkan pada bulan sebelumnya yang hanya senilai 26 triliun. Lebih lanjut, nilai transaksi kartu debit sejumlah 712 triliun pada bulan ke-7 tahun ini. Nilai tersebut meningkat 12,95% dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 631 triliun. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang peluang serta tantangan pada transformasi digital payment di perbankan Indonesia. Pada kenyataannya, transaksi ekonomi serta keuangan digital terus mengalami kenaikan meski terdapat inflasi di berbagai negara serta resesi global yang semakin mengintai. Transaksi melalui platform keuangan digital di Indonesia ini diperkirakan akan semakin meningkat karena meningkatnya preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring, perluasan serta kemudahan dalam pembayaran digital, serta akselerasi dalam digital banking. Peluang terbesar ada pada transaksi e-commerce yang diperkirakan akan meningkat menjadi 572 triliun rupiah di tahun 2023. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, memproyeksikan bahwa perkembangan perbankan digital akan naik menjadi 67.600 triliun di tahun 2023. Serta uang elektronik di akhir tahun 2022 sebesar 404 triliun dan di tahun 2023
menjadi sebesar 508 triliun. Untuk memanfaatkan peluang ini, pemerintah beserta perbankan akan memasifkan elektronifikasi transaksi serta menciptakan ekosistem digital sehingga dapat mendukung layanan digital yang ideal serta tersebar sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain memiliki peluang, pastinya transformasi digital payment di perbankan Indonesia ini juga memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang pertama yaitu terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud di sini yaitu infrastruktur yang dapat mendukung transformasi digital payment di perbankan Indonesia. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan, masih terdapat 22.000 titik infrastruktur yang belum dapat beroperasi. Tantangan yang kedua yaitu terkait tentang literasi keuangan digital masyarakat Indonesia yang masih rendah. Nah, karena literasi keuangan digital masyarakat Indonesia yang masih rendah ini, hal ini dapat menyebabkan cybercrime yang akan menimbulkan ancaman kebocoran data. Kemudian tantangan yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengenai kesiapan perbankan serta pemerintah Indonesia. Ya, yang dimaksud di sini yaitu kesiapan perbankan serta pemerintah dalam mendukung transformasi digital payment, terutama pada digital leader, budaya, serta desain organisasi. Karena saat ini bisnis bank perlu diimbangi oleh teknologi canggih serta manajemen yang mumpuni. Kelebihan dan kekurangan transaksi digital. Sebelum mulai memutuskan untuk bertransaksi digital, sebaiknya kita mengetahui dulu apa saja kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, mudah dan praktis. Dibanding membawa uang cash dalam jumlah yang banyak, tentunya bertransaksi dengan digital ini bisa lebih efisien dan praktis. Pengguna yang bertransaksi secara digital hanya memerlukan satu kartu atau aplikasi di smartphone dan tidak perlu membawa berlembar-lembar uang cash. Jadi, transaksi digital memang sangat praktis jika dibandingkan dengan menggunakan uang cash. Kelebihan yang kedua yaitu akses di mana saja, kapanpun 24 jam. Sistem transaksi digital ini dioperasikan melalui jaringan internet, tentu saja memberikan segudang kemudahan. Transaksi digital ini dimudahkan dalam melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja asal ada jaringan internet. Maka kita bisa bertransaksi dimanapun dan kapanpun kita mau. Yang ketiga, terhindar dari resiko pencurian. Membawa uang cash dalam jumlah banyak tentunya tidak aman, karena kejahatan seperti pencopetan atau pencurian selalu mengincar orang-orang yang terlihat memiliki banyak uang cash. Nah, dengan bertransaksi digital, kita tidak perlu khawatir dengan resiko pencurian. Dengan bertransaksi digital, kita bisa bertransaksi lebih aman karena tidak perlu membawa banyak uang cash. Yang keempat, mencegah peredaran uang palsu. Kehadiran transaksi digital ini akan mendorong munculnya cashless society. Penggunaan uang elektronik dalam bertransaksi akan menekan atau bahkan menghilangkan peredaran uang palsu, sehingga para pengguna tidak ribet untuk mengecek uang kembalian satu persatu karena takut mendapatkan uang palsu. Tidak hanya kelebihan, bertransaksi digital ini juga memiliki kekurangan yang harus diperhatikan oleh semua penggunanya. Di antaranya yaitu yang pertama, menjadi lebih konsumtif. Bertransaksi digital memang sangat mudah dan tidak memakan banyak waktu. Hal tersebut rupanya bisa membuat kita menjadi lebih konsumtif. Kemudahan bertransaksi digital akan membuat penggunanya tidak terlalu memedulikan besaran nominal uang yang dikeluarkan, sehingga kita lebih mudah tergoda untuk terus berbelanja. Berbeda dengan saat bertransaksi dengan uang cash, karena kita akan melihat langsung berapa jumlah uang yang harus dibayarkan. Yang kedua, sistem ini rentan terhadap gangguan. Sistem transaksi digital juga salah satu sistem yang tak luput dari gangguan. Gangguan tersebut bisa datang dari hardware, software, dan lainnya sehingga menyebabkan kinerjanya terganggu. Contohnya seperti seringnya terjadi error pada sistem aplikasi yang digunakan pada saat transaksi berlangsung. Yang ketiga, rentan terhadap kejahatan dunia maya atau cybercrime. Hal ini berkaitan dengan semakin canggihnya perkembangan digital, maka pola kejahatan pun semakin beragam jenisnya. Salah satunya adalah kejahatan yang menyerang sistem digital atau dunia maya. Jika aplikasi yang digunakan tidak menggunakan sistem keamanan yang baik, maka risiko terjadinya peretasan data juga dapat terjadi. Oleh karena itu, keamanan harus menjadi hal yang diprioritaskan dalam setiap aplikasi digital payment. Yang keempat, tidak tersedia di semua merchant. Transaksi secara digital ini belum bisa digunakan di semua tempat transaksi keuangan seperti halnya uang tunai, karena transaksi ini hanya bisa digunakan pada merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan penerbit uang elektronik dan biasanya banyak tersedia di kota-kota besar. Demikian penjelasan dari kami, jika ada kurangnya kami mohon maaf, terima kasih.